Halo sahabat bonsai, jumpa lagi dengan saya Made Suka di channel YouTube Suka-Suka Bonsai sahabat. Oke sahabat, hari ini jumpa lagi yang mana kita di sini bincang-bincang kembali berkait dengan konteks keberadaannya sebuah pohon iprek. Ya. Yang mana ipreknya besar teman-teman. Nah kebetulan di sini ada Mas Jono. Salam Mas Jono. Buat teman-teman seluruh Indonesia nih. Semangat selalu. Cinta iprek ini ya. Nah ini teman-teman. Jadi di sini kita bincang-bincang. Kebetulan di hadap kita ada sebuah pohon iprek besar. Saya bilang besar ya. Kalau sedang-sedang juga ini. Ya. Karena memang di desain yang besar. Agak apa Mas? L apa targetnya ini apa XL? Ya ini targetnya L. L ya? Ya seperti itu. Nah L teman-teman targetnya. Ini merupakan sebuah karya beliaunya Mas Jono. Yang mana lebih dekatnya kita bincang-bincang. Lebih mendalam. Seperti apa prosesnya dan berapa tahun. Dan seperti apa konsep-konsep yang beliau terapkan. Semoga bermanfaat. Kita langsung ya Mas Jono ya. Oke siap Dan. Nah ini Mas Jono, ini pohon apa nih aslinya? Ini iprek. Iprek. Ya. Jadi kalau berbicara iprek itu kan produk lokal Mas ya. Ya lokal. Pohon-pohon lokal Indonesia asli, ya. Asli Indonesia. Asli ya. Nah ini targetnya kan biasanya ada teman-teman nih. Ya. Kalau biasa program iprek itu targetnya elegan gitu loh. Kalau ini gimana? Ini original, ini asli. Pingin menampilkan bener-bener asli Indonesia ya. Betul itu. Oh, luar biasa. Nah, mau tanya nih, dengan kapasitas besar begini berapa tahun prosesnya, Mas? Ini kita program selama 5 tahun. 5 tahun? Ya, 5 tahun. Sudah sampai begini? Ya. Berarti batangnya emang udah besar atau? Dulu udah besar, cuman terus ya konsep cabang-cabang ya? Cabang-cabang dan segala banyak yang kurang juga sih kaki-kaki seperti itu. Oh gitu, luar biasa. Ini dulu ngegroundnya di bawah apa di pot saja? Dulu di bawah. Oh di bawah? Ya, ground bawah, tanah. Untuk media Mas, kalau ngeground iprek itu apa? Kalau media itu gampang sekali sebenarnya kalau iprek. Apa itu? Sebenarnya kalau nggak ada pasir, tanah aja campur apa sekam apa. Pasir kali bisa ya? Bisa sekali. Oh, berarti yang penting dia poros aja udah bagus. Udah aman sama pupuk kandang dibentuk di gini ya, di talang ya. Apa di bata atau pakai apa? Bisa, bata juga bisa. Bebas ya. Bebas. Nah, terus kalau iprek tuh biasanya kalau apa Mas mendesain untuk buat kerangka itu kontrolnya berapa bulan sekali? Kan di sini ada istilah pruning, ada istilah kontur cabang. Biar kebablasan tuh gimana Mas? Ya kalau tergantung tahapannya, kalau udah masih tahapnya 1 sampai 2 itu lama, biasanya sampai 3 bulan atau 4 bulan atau 5 bulan. Tahap satunya. Ya. Tahap satu tuh buat cabang. Buat cabang seperti itu. Luar biasa. Tapi memang kalau tapi kalau udah nyampe ke ranting atau ke apa mulai ke ranting itu paling enggak 1,5 bulan itu udah harus gitu. Kontrol. Kalau pruning tuh untuk iprek berapa bulan sekali? Kalau iprek kalau untuk pohon yang sudah mendekati ini, kalau seperti ini, nah, kalau seperti ini paling enggak maksimal 2 bulan. 2 bulan? Maksimal. Maksimal 2 bulan? Maksimal. Tujuannya biar nggak mati ranting gitu Mas? Betul. Tertutupi gitu ya? Betul, jadi perantingannya dia udah terbentuk itu nggak mati lagi. Gitu. Berarti menjaga itu harus rutin dong? Iya. Luar biasa. Ini boleh cerita tanya ini? Boleh. Asal muasalnya ini pohon dari mana Mas? Ini asalnya pohon dulu kalau bahannya ya. Kita dapat bahan itu dari daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah? Ya. Jawa Tengah sampai ke sini Mas. Teman-teman, saya lupa tadi nyampaikan buat rekan. Ini keberadaan pohon sudah di Bali sekarang. Di salah satu kolektor top di Bali. Cuman saya nggak boleh, belum sementara dia. Jadi kita bincang-bincang berkait dengan proses karena Mas Jono yang menanganin sebuah pohon ini. Karena menurut saya ini pohon istimewa. Istimewanya di mana lebih mendalam kita tanya beliau lagi nih. Oh itu ini datangnya dari Jawa Tengah. Ya. Kalau Jawa Tengah itu perjalanan ke Bali bawa pohon berapa jam ya? Enggak, kalau dulu awalnya itu dari Jawa Tengah. Oh, terus kita program di Bekasi. Itu 5 tahunan lah seperti itu. Oh. Jadi kita programnya di sana. Di Bekasi. Di Bekasi. Terus gimana ceritanya kok nyampe di Bali Mas? Wah itu ceritanya panjang itu. Ceritanya kalau diceritain itu nggak habis ya? Waduh. Tapi memang dari nol nih Mas Jono yang nanganin? Ya, dari nol. Wah luar biasa teman-teman. Itu prosesnya beliau
mendesain sampai pohon ini ada di keberadaannya di Bali. Cuma saya yakin di Bali sih nggak main-main ini mas. Nah, kalau bicara tentang karakter seperti ini mas, keberadaannya ini, kalau program IP itu tingkat kesulitnya di mana? Tingkat kesulitannya ya di mana ya? Hah? Sebenarnya sih sama semua sulit. Sama aja sebenarnya. Kalau bikin akar-akar kayak gini nih mas, ya gimana? Ditempel apa atau gimana? Ada yang ditempel, ada yang di los seperti itu dan bisa. Oh gitu ya. Sampai segini loh mas. Biasanya yang agak susah itu memang kontrol untuk apa namanya? Cabang. Dari pembagian percabangan itu biar supaya nggak membengkak. Kebablasan lah itu aja yang agak. Kenapa sih kalau Mas Jono konsep tuh selalu pingin pohon apa original dikembangkan mas? Target kedepannya apa mas? Ya karena kita itu punya pohon sebenarnya luar biasa gitu loh. Cinta produk lokal. Lah itu. Wah teman-teman bonsai, jadi produk lokal itu tidak kalah saing, tidak kalah nilainya ya. Seninya ya ketimbang daripada produk luar juga ya. Nah kalau ini tampil kontes ini biasanya gundul apa ada daun? Ini kalau ini sih mungkin gundul ya. Mungkin nanti kalau suatu saat dia udah benar-benar matang sekali, kemungkinan bisa pakai daun. Oh gitu. Ya. Luar biasa. Kalau program mas tuh perlu ganti media nggak? Kalau program? Program nggak. Harus pakai pupuk aja ya? Pupuk aja. Nah pupuknya apa aja mas? Pupuk kandang aja nih. Pupuk kandang aja? Ya. Kotoran kambing? Ya. Atau fermentasi? Fermentasi bisa juga. Wah luar biasa teman-teman. Kita tanya beliau lebih mendalam ini. Mas kan dengan komposisi pohon seperti ini nih mas Jono. Ya. Kira-kira nilainya berapa ya? Aduh. Mas? Kalau nilainya saya bingung juga. Nah kenapa saya berbicara nilai? Ini mungkin sebuah motivasi buat teman-teman ya. Betul. Jadi kita tuh nggak sia-sia, nggak menghayal merawat pohon, punya apa? Artinya budidaya lah gitu. Ya. Jadi kita nggak sia-sia, nggak muluk-muluk. Ya. Memang faktanya ada gitu loh. Ya, menurut Mas Jono nilainya berapa? Sampai 500-600 sama. Kalau orang senang ya? Ya itu bisa saja terjadi, mungkin bisa bahkan sampai lebih dari itu juga ya. Oh gitu, karena dulu pernah jual pohon mahal juga ya? Ya. Ipre, senilai berapa dulu mas? Dulu itu 1,7 M. Ya. Wih teman-teman, dulu Ipre itu pernah terjual sampai 1,7 M. Ya. Luar biasa, nggak tahu ini nih. Kalau kayak pandangan mas tuh dulu dengan ini tuh mana lebih interest? Waduh. Hasil karyanya. Ini apa yang dulu mas? Kalau hasil karya itu setiap pohon sih beda-beda. Memang beda, tapi lebih sereknya gimana? Ini apa yang dulu mas? Kalau ini kita lebih rasanya itu dari awal kita benar-benar dari nol gitu loh. Menjiwai. Nah betul. Terus lebih puasan inilah kayak gitu. Berarti nilainya nggak kebayang dong ini? Ya kita nggak bisa mengukur di situ. Tapi yang jelas teman-teman, karena kan Bali seseorang mendesain karya itu kan tidak bohong. Emang faktanya itu kan kembali ke apa ya, ke person ya, ke yang mendesain ya itu. Saya rasa memang apa yang dikatakan Mas Jono itu memang luar biasa dan memang sudah terbukti yang lain. Mungkin salah satunya juga ini. Kalau kita berbicara nilai ya. Jadi teman-teman nggak usah takut melihara pohon Ipre uri ya. Uri. Jadi boleh kita tingkatkan. Nah untuk ada nggak tip khusus mas untuk mempercepat membuat cabang atau membuat akar? Ada tip khususnya nggak? Sebenarnya sih hampir-hampir sama ya sama pohon-pohon lain. Intinya cuman kita menghindari di hama ya. Hama itu aja? Yang paling melambat pertumbuhan. Memperhambat, iya. Tapi kalau hama itu kita kontrol dengan baik, nggak sampai kena seperti itu, pasti dia akan cepat sekali. Cepat sekali ya, bagus. Nah dari ground sampai ke pot ini berapa tahun tadi? 5 tahun? 5 tahun. Cepat juga ya? 5 tahun. Cepat ya kata orang pun saya. Aduh kacau. Biasanya kan bisa sampai 10 tahun mas. Iya memang betul. Oke teman-teman, tadi udah bincang-bincang beliau. Kita cek keberadaan sekarang lebih dekat seperti apa kondisi pohonnya. Nah di mana istimewanya sambil kita bincang-bincang nih. Ini khusus pohon Ipre buat teman-teman pencinta pohon Ipre. Karena saya juga udah cinta ini. Kayaknya mulai rencana program. Harus itu. Ya oke teman-teman, kita cek keberadaannya. Istimewanya seperti apa. Ini sebuah pohon Ipre. Lingkaran batangnya berapa nih mas? Wah saya nggak pernah ngukur, yang penting ada 1 meter lebih nih.
Lebih. Lebih ya? Ya, 150 ya? lebih. Hampir 2 meter ya. Ya, mungkin segitu. Teman-teman, ini lingkarnya hampir 2 meter. Karena ukur saya kalau dipeluk juga nggak nyampe tangan saya nih. Ya. Ya. Nah, istimewanya pohon ini, teman-teman bisa perhatikan kita berbicara gerak dasar. Kalau kita berbicara gerak dasar, ini pohon ini informal ya. Ya. Jatuhnya informal, Mas. Ya. Kalau kita berbicara gerak dasar, teman-teman, kembali ada akar ini, batang, gerak batang ini ya. Nah, ini akarnya, menurut teman-teman ini bagus apa enggak ya? Nah, ini mungkin sebagai sebuah inspirasi ya, atau sebagai contoh ya, motivasi untuk membuat akar seperti ini. Nah, yang perlu teman, usahakan kalau kita program pohon, akarnya biar seperti ini. Kenapa saya berbicara seperti ini? Ini nilai plus pertama, Ya. bahwa pohon itu kekar. Kekar. Jadi tumbuh di alam itu memang alamnya kekar, dia nggak main-main gitu loh. Kakinya udah kokoh. Iya. Nah, terus kita naik lagi ke batangnya. Ini ada benjol-benjolan semua ini. Ini prosesnya sudah main nih. Ini mencerminkan sebuah karakteristik memang tua. Iya, tua Iya, sekali. tua sekali gitu loh. Nggak bohong, ini depannya beliau, desainernya saya berbicara. Nah, setelah itu merangkak ke atas, ini ada cabang. Cabang pertama, cabang kedua. Ya. Nah, cabang pertama ini sepertiga berapa batang nih, Mas? Sehingga jadi cantik kayak begini. Nah, Berapa? itu relatif juga ya. Iya. Tergantung pandangan kita pas dan Betul. tidaknya. Berarti yang bicara insting dong. Insting, betul. Tidak bisa asal-asal Iya, nggak bisa. protap yang jelas tuh nggak bisa juga. bisa. Insting naluri Nggak ya. bisa. Nah, itu ini ada insting nalurinya, Pak. Jadi, teman-teman perhatikan pembuatan cabang ini lebih dekat ya. Ini cabang satu ya, dipecah menjadi 2. Ya. Ini ada aksen namanya, Mas Yo. Ya, sen. Aksen kita bicara Aksen. ini ya. Nah, aksen ini di bawah. Terus naik lagi, naik terus. Ya. Jadi pandangan tuh ini kosong. Jadi pandangannya tuh pas. Jadi cantik, teman-teman. Ya. Nah, Ruang. di atas pun ada cabang lagi. Nah, ini teman-teman perhatikan. Nah, kembali kita di sini, sebelah lagi, cabang ini. Cabang kedua ini. Nah, ini besar begini. Iya. Ya, Iya. ini membuatnya akar ini kayak akar belimbing, Mas Yo. Iya, lebih. Nah, ini ada tip khusus nggak buat akar belimbing nih, Mas? Ya, itu tergantung pertumbuhan. Kalau kita pertumbuhannya bagus, dia akan seperti itu gitu. Berarti akar ini full di sini. Full. Otomatis bikin belimbing sendiri ya? Iya. Ada nggak pengaruh ini narik biarin? Itu sangat berpengaruh pasti. Otomatis? Iya, otomatis. Oke, teman-teman, jadi kalau buat akar belimbing, jadi di sini kita biarkan ngelos panjang dulu. Meskipun kita potong pendek. Iya. Ya kan membuat akar belimbing ini Iya. kan. Nah, di atasnya lagi teman-teman, perpecahan cabang lagi. Ini ada tahapannya, kembali ya. Kayak ini cabang, pecah, 1, 2, ada 3 juga, luar biasa ini pecahnya. Di sini juga, cabang, anak cabang, ini jaraknya berapa senti? Itu berapa senti ya? Kurang lebih ada 10 ya? Lebih 10. 10 ke Ya, 6. 10 ke 6 ke 5 lah. ya? Heeh. Ini Bisa. ke 8 gitu. Ya. Jadi ada perbedaan terus, Mas ya? Ya, Jadi membuat sebuah karakter dia. betul. Ini target berapa tahap ini, Mas? Kalau cabang? Cabang, anak cabang, Anak cabang, ranting, ranting. anak ranting, Ya. cucu ranting. Ya. Luar biasa, mulai komplit teman-teman. Cantik. Coba kita lihat mengeliling nih akarnya, bisa? Kita keliling lihat, pantau ini. Biar teman-teman mengikuti keindahan seperti apa iprik ini. Karena ini nggak ada tremor, teman. Ini size-nya lumayan besar. Lupa ya? Ya. Kita muter dikit. Nah, ini sisi apa, Mas? Sisi kanan ya. Sisi kanan. Ini perakarannya luar biasa. Ini perpecahnya juga. Nah, teman-teman kalau mendesain sebuah pohon, perhatikan perpecahannya ini. Nah, memang di sini harus benar-benar apa, Mas? Tembus pandang ya. Iya. Jadi Tembus pandang bukan berarti kosong, tapi terisi ya. Nah, ini terus teman-teman perhatikan ini karakter tuanya juga. Nah, ini. Perpecahannya mulai di sini. Cutting-cuttingnya mulai pendek, teman-teman. Nah, di sini desainnya main khusus cutting, Mas ya. Ya. Nggak ada kata silindris ya. Ya, itu kita seminimal mungkin. Harus cutting ya, Ya. biar pohon itu jadi indah ya. Ya. Nah, ini sebelah lagi, teman-teman. Lihat, perhatikan. Untuk perakarannya. Ternyata kalau kita muter akarnya ngeliling bagus semua ya. Nah, ini lagi.
Nah, di sini ada beberapa, udah ada cabang juga. Ini tingkatnya udah berapa persen nih, Mas? Ini sudah sekitar berapa persen ya? Sampai 80 nih ya? Ya, Sudah ya? sudah. 85 hampir 80% sobat. Ya. Lagi tinggal dikit aja udah jadi nih. Ya. Ya, nggak lama lagi. Hah? Iya, nggak lama lagi. Nggak lama lagi. Nah, kita muter lagi. Nah, ini si belakangnya teman-teman. Alurnya, ketuanya luar biasa. Nah, akarnya juga liling semua ini. Nah, kadang-kadang ada nggak teknik khusus Mas pemecahan akar-akar seperti ini? Secara langsung kita pecah langsung ya? Iya. Dipahat atau di Bisa kerukut seperti ya? itu. Jadi membuat perpecahan ini teman-teman. Nah, ini teman-teman perhatikan. Wih, ini target berapa nih Mas? Coba lihat dari sini lagi. Target apa ini? Apa Target dulu nih? nilainya nih. Oh, nilainya. Nah, target nilainya tembus eman ini ya. Ya, Bisa, Mas? bisa. Target nilainya eman teman-teman. Jadi memang luar biasa. Nah, di sini selain ini ada pohon baru lagi Mas? Ada yang lain? Nggak, belum. Maksudnya pohon Ada pohon datang lagi nggak? Oh, masih belum. Masih belum ya? Ada sih rencana masih banyak. Masih banyak? Wah, luar biasa. Gua jadi pingin ini kok. Ya, ada pesan-pesan khusus nggak Mas berkait dengan perawatan iprik Mas? Buat teman-teman pecinta bonsai kan, ada juga adik-adik kita pemula itu kan tidak semua mesti tahu. Iya. Nah, media yang pasti untuk iprik apa sih sebenarnya? Media yang pas itu ya pertama itu pupuk kandang pasti. Pupuk kandang pasti. Ya, terus media apapun sebenarnya bagus. Cuman yang penting media itu jangan sampai becek. Kita usahakan poros. Entah itu pakai sekam atau entah itu pakai pasir itu Iya, bisa iya. saja. Yang penting poros. Yang penting poros. Kenapa harus poros Mas? Karena kalau dia mengendang air seperti itu, jadi banyak apa dia itu pertumbuhannya beda gitu loh sama yang kering Karena gitu. becek ya. Jadi Iya. akar tuh nggak full berkembang tuh ya. Betul. Luar biasa teman-teman. Kalau inseknya pakai apa sampean Mas? Insek saya biasa pakai curakron bisa. Kurakron ya. Oh, seperti itu. Kalau pakai Leandra bisa juga. Bisa juga. Gitu. Dengan perkembangan seperti ini luar biasa. Nah, ini kalau ada di ukuran dimensi panjang lebar dengan ukuran sekian ini ada nggak? Ada Mas. Sampean kan bikin panjang nih berapa nih pandangan bawah nih? Sayap kiri, sayap kanan. Dengan tinggi itu ada nggak? Iya. Gimana caranya itu? Ya itu insting ya kayak seperti itu sih ya. Apa namanya ya? Kalau bikin kita ini rasanya ketinggian, ini rasanya kependekan seperti itu aja. Pakai insting dong. Iya. Luar Cuman biasa. kalau kita ngomongin kontes itu kan ada apa namanya? Ada aturan tertentu kan seperti itu. Berarti ini konsepnya kontes ya? Kontes. Tarung ya? Tarung. Kenapa harus tarung dan kontes Mas? Ya karena kita tanpa ada kontes, tanpa pohon itu dikenalkan Kontes. dinilai di apa? Kontes. Di kontes itu nggak bisa meningkat karena juga nggak diakui sama pecinta kan begitu. Berarti intinya harus tarung dong. Harus tarung. Berarti jiwa kita nanam pohon itu harus pohon untuk kontes. Tarung. Tarung ya. Iya. Karena pohon itu bisa nilainya tinggi apabila Iya. meraih Prestasi. Itu nggak bohong. Ya, itu udah Betul. pasti kan. Betul. Kalau sudah berprestasi berkali-kali, otomatis pohon itu pasti bagus. Pasti bagus. Nggak mungkin yang nggak berprestasi, yang berprestasi itu nggak bagus. Iya. Pasti bagus Mas Ki? Pasti bagus. Wah teman-teman, jadi kita dapat sharing-sharing ilmu beli ini. Berbagi buat teman-teman, semoga bermanfaat. Ya Mas ya? Kita jumpa lagi, lain kesempatan. Ini Konteks bincang-bincang. namanya dulu ini. Oh iya. Namanya mau. Ini punya nama nggak? Lupa hampir subasa ini. Ini punya nama nggak Mas dulu? Dulu kok nggak salah saya dengar namanya Gondoruo. Iya betul betul. Terus sudah nyampe di Bali ini ada perubahan nama nggak? Apa masih namanya Iya ini lama? memang sampai di sini memang kita sepakatin memang untuk berubah nama. Oh ini ada Berganti perubahan nama Iya. dari Gondoruo. Ya. Kalau Gondoruo tuh asik loh Mas. Serem nih. Serem ya. Seram kemana-mana. Terus kenapa bisa dirubah nih? Ya karena ada apa ya? Histori tersendiri ya. Boleh tahu namanya siapa sekarang? Boleh boleh. Apa? Siapa namanya? Ini namanya Rahayu. Rahayu. Ya. Kenapa ngambil nama Rahayu? Teman-teman namanya Rahayu ini. Kenapa ngambil namanya Rahayu? Nah itu pokoknya ada sesuatu yang luar biasa lah di balik nama itu. Di balik nama itu. Iya. Yang satu namanya Avatar. Ya. Yang ini namanya
Rahayu. Luar biasa. Berarti ada sesuatu yang tidak bisa diceritakan itu, tapi yang jelas punya historia. Ya. Luar biasa teman-teman, kita tunggu prosesnya Rahayu seperti apa ke depannya. Yang jelas teman-teman kita tunggu di suatu pameran nanti. Ya, konsep tarung seperti apa? Yang jelas pohon bagus, pohon yang menang kontes. Ya. Artinya pohon yang berprestasi, pohon yang punya nilai ekspensif. Ya, betul. Itu ya? Betul. Jadi tertantang kita untuk merawat. Bagaimana tantangan kita merawat pohon-pohon yang berkarakter, Ya. yang bagus, yang berbicara kerak, dasarnya, akarnya bagus, batangnya, percabangannya. Ya Mas ya? Ya. Oke teman-teman, saya rasa itu ya Mas ya? Ya. Kita jumpa lain kesempatan dan kita ikuti terus perkembangan karya-karyanya beliau yang ada di Bali khususnya. Kapan-kapan kita keluar lah. Ya. Karena di luar masih banyak ya. Masih banyak di Luar Jakarta. biasa. Jakarta ya. Kalau kita gitu kita lancong ke Jakarta ya. Oke teman-teman, semangat selalu berkarya ya Mas. Semangat. Salam, semangat bonsai, semangat selalu. Salam bonsai. Salam Mas. Salam bonsai.